Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati Bapak Yadara Puluh, Eskom, Ketua Program Studi Teknik Informatika Universitas Teknologi. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, orang tua siswa, dan siswa-siswa semuanya. Hari ini kita akan menyelenggarakan seminar dengan tema berkarir di industri IT internasional, research dan development, dengan pembicara Muhammad Faras Mutakin, Eskom. Sebelumnya saya akan membacakan dulu tata tertib IT series yang kita ke-7 ini. Jadi yang pertama, peserta webinar wajib mute audio masing-masing. Yang kedua, jika peserta ingin bertanya, akan diberi kesempatan untuk bertanya pada sesi tanya jawab melalui pos komentar. Jadi bisa bertanya jawab melalui chat gitu ya. Yang ketiga, peserta dilarang menekan tombol present now atau share screen selama berjalannya webinar. Apabila melanggar, panitia dapat mengeluarkan peserta dari acara. Baik, acara akan segera kita mulai. Sebelumnya, inilah susunan acara kita pada siang hari ini. Yang pertama adalah kata pengantar dan kata sambutan dari Kapro DTI, lalu ada pembacaan CV pembicara, lalu ada materi dari pembicara, dan yang terakhir dari tanya jawab. Tidak menunggu lama, kita persilakan pada Bapak Yadara Puluh Eskom, Ketua Program Studi Teknik Informatika Universitas Teknologi, untuk membuka dengan memberikan kata pengantar dan sambutan untuk webinar ini. Silakan Bapak. Baik, terima kasih Pak Handi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang semuanya. Pertama-tama mari kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang membuat kita bisa berkumpul di acara webinar hari ini dengan tema yang akan dibahas adalah karir di industri IT internasional, research and development. Webinar hari ini diselenggarakan oleh Program Studi Teknik Informatika, di mana narasumber utamanya adalah Muhammad Faras Mutakin Eskom. Beliau selaku IT developer dari PT First Web International. Saya berharap pada para peserta dapat mengambil ilmu, pengetahuan, dan pengalaman yang nanti akan dibagi oleh narasumber. Sebagai informasi, ini adalah IT Talk Series yang ke-7 yang merupakan rangkaian dari Talk Series dari bulan Juni sampai bulan Juli, dan ini yang menjadi IT Talk Series terakhir untuk tahun ini. Nanti kita akan ada lagi program di bulan Agustus dengan seri-series yang berbeda. Gitu ya. Oke, untuk menyingkat waktu, marilah kita simak paparan dari narasumber dan akan dipandu oleh moderator Bapak Silvester Dianandi Permana. Demikian sambutan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya saya kembalikan kepada Pak Handi. Silakan Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Yadara Pulo sudah memberikan kata sambutan untuk membuka seminar pada hari ini. Baik. Baik, saya akan membacakan CV pembicara kita pada siang hari ini. Pembicara kita yaitu Muhammad Faras Mutakin Eskom, pendidikan program studi S1 Teknik Informatika Universitas Teknologi, dengan mempunyai pengalaman kerja sebagai asisten basis data 2018, lalu asisten aplikasi mobile pada tahun 2019, dan pada tahun yang sama beliau sudah bekerja di IT developer PT First Web International. Inilah CV singkat dari Muhammad Faras Mutakin. Sekarang saya berikan kepada Mas Faras ya untuk memaparkan materi kita pada seminar hari ini. Silahkan. Oke. Thanks buat Pak Handi.
Thanks buat teman-teman sekalian ya yang udah ikut hadir di acara kali ini yang diselenggarakan oleh Prodi Teknik Informatika Universitas Trilogi. Terima kasih kepada teman-teman sekalian yang Pak, ini suara saya kedengeran kan? Tes. Oke. Terima kasih kepada teman-teman sekalian yang udah menghabiskan waktu minggunya ya selama 1,5 jam ini, mulai dari jam 2 hingga sampai jam 3:30, yang saya jamin dengan sharing session kali ini nggak kalah serunya dengan liburan yang kalian habiskan di jam-jam segini. Oke. Jadi lebih tepatnya sebagaimana topiknya, saya akan mulai perkenalkan diri melalui slide ya yang akan saya putar. Oke. Nah, ini adalah slide-nya. F5. Tunggu. Kelihatan ya, Pak, slide-nya? Oke. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faris Mutakin. Saya adalah seorang IT developer, khususnya sebagai program engineer di FirstSwap. Kali ini yang akan kita sharing bersama-sama adalah berkarir di industri IT internasional. Mungkin lebih nikmatnya kalau kita mulai presentasi kali ini dengan Bismillahirrahmanirrahim, lalu kita akhiri dengan Alhamdulillah nanti di akhir. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Outline kali ini ada 4. Yang pertama adalah IT internasional. Saya akan sharing insight apa itu IT internasional menurut pengalaman saya. Kemudian ada IT developer, inti dari IT developer yang saya ketahui hingga saat ini, dan bagaimana trennya di tahun 2020 ini, apa yang harus kalian pelajarin, apa yang harus kita pahamin, dan bagaimana sih wawasan saya itu mengenai IT developer itu. Kemudian ada workflow. Workflow ini adalah alur kerja, a brief journey-nya saja dari perusahaan yang sekarang saya gelutin di perusahaan FirstSwap International. Kemudian yang terakhir ada departments. Departments ini adalah orang-orang behind the scenes yang ikut andil dalam menunjang the core of FirstSwap itu sendiri. Jadi saya akan jelasin singkat saja. Kemudian pertama adalah IT internasional. IT internasional itu balik lagi, ini itu adalah IT dan internasional. Dua pengertian yang memiliki makna berbeda. Tapi ketika digabungin, maka seperti ini. Pertama adalah business type. Business type-nya itu internasional. Business type-nya ada 3 macam business type-nya yang saya ketahuin. Ada nasional, multinasional, dan internasional. Kalau nasional yang kita tahu adalah perusahaan-perusahaan yang kliennya di dalam negeri. Multinasional ada di beberapa negeri ya. Kemudian yang terakhir ada internasional. Internasional itu ada dalam banyak negeri. Yang kenapa dia itu memperluas seperti itu? Karena kliennya itu sedikit di dalam negeri. Misalkan di Indonesia, kenapa dia harus menjadi internasional? Kenapa dia nggak harus multinasional? Karena kalau dia cuma di Indonesia, klien dia itu sedikit. Dikarenakan produk yang dia punya, yaitu core-nya IT. Jadi kalau perusahaan yang core-nya IT, otomatis dia punya produk sendiri, yang dimana dia nggak mengurusin klien, tapi klien yang datang dan membeli produknya. Itu adalah inti dari perusahaan yang core-nya IT. Kemudian kenapa dia nggak sampai multinasional saja? Karena kalau dia cuma sampai Singapura, Malaysia, atau negara-negara yang diselektif, dideklar sama dia, itu possibility-nya itu sangatlah kurang. Oleh karena itu, dia sendiri juga memperluas ekspansi, dan dia nggak tahu klien dia itu dari mana aja. Oleh karena itu, dia pengen menjadi internasional. Kenapa dia ingin menjadi internasional? Karena ketika kita itu menjadi multinasional, otomatis kita harus mendeklar klien kita hanya ada di Singapura, hanya ada di Malaysia. Tapi kalau kita mendeklar diri kita internasional, otomatis klien kita itu bisa datang dari mana aja. Oleh karena itu, dia menjadi internasional. Kemudian benefit dan cost. Benefit dan cost pastinya lah. Mungkin kalau kita search di Google banyak ya, keluar search engine-nya, SEO crawler-nya itu bakalan keluar benefit dan cost IT internasional. Tapi yang mau saya tekankan adalah dari insight saya sendiri, dari wawasan saya sendiri,
benefit yang bisa kita peroleh adalah relasi. Itu yang paling pertama. Relasi, gimana caranya kita mengetahui culture, budaya yang ada di luar sana, kemudian kita hybrid dengan budaya kita, itu sangatlah beda. Semuanya itu sangatlah benar-benar beda. Kalian bekerja di Indonesia, dan kalian memiliki teman di India, kalian memiliki teman di Arab, memiliki teman di berbagai macam negara, itu semua beda culture-nya. Ada hal kecil yang kita anggap simple, tapi bagi mereka itu luar biasa, dan sebaliknya. Tapi itu sekaligus cost dan benefit-nya. Kenapa itu dibilang cost dan benefit? Ya karena itu riskan juga, karena culture kita ketika dimigrat dengan mereka semua, belum tentu mereka bisa menerimanya. Tapi benefit dari kita adalah relasi kita dengan mereka semua. Itu benefit dan cost, ada di relasi. Kemudian perusahaan internasional itu, atau perusahaan asing, ya kita nyebutnya asing aja ya, karena internasional ada 3 suku kata, internasional, 5 suku kata, tapi kalau asingnya cuma 2, jadi lebih ngomongnya asing aja. Jadi kalau perusahaan asing atau perusahaan luar negeri, itu menilai seseorang itu dari kerja kerasnya, bukan dari bukan dari input dan inputnya yang dia berikan aja. Kayak misalkan dia itu cuman bisa memahamin satu bidang, lalu dia memahamin bidang itu aja. Tapi kalau perusahaan asing, dia tuh melihat kerja kerasnya. Dia nggak cuma bisa satu bidang, tapi dia harus bisa bidang-bidang yang lain. Dan dia itu bisa memasterkan satu bidang yang dia punya, lalu benar-benar bisa menjadi responsible di situ. Nah, jadi istilahnya kerja kerasnya seperti itu tipikalnya. Kemudian yang terakhir ada value. Value itu nilai ya, nilai yang kita peroleh. Jadi kalau kita masuk ke perusahaan IT, core-nya IT, maka ketika sebagai IT developer, maka ketika kita mau melangkah lagi, karena perusahaan itu banyak core-nya ya, ada IT, ada jasa, ada bank, ada konsultan, ada banyak banget yang bisa kita search di Google Engine. Tapi kalau kita masuk ke perusahaan yang core IT, setelah saya berdiskusi dengan teman-teman di sana, jadi lulusan-lulusan di core-nya IT itu bisa lanjut ke Big Four atau perusahaan Big Four company. Itu yang saya pelajarin. Jadinya kalau kita mau lanjut buat menjadi IT developer Google, kalau kita benar-benar nggak punya kemampuan programming yang gila-gilaan, kita bisa memulainya dengan melamar melalui experience yang dia berikan. Biasanya kalau Google itu experience-nya minimal 8 tahun. Microsoft itu experience-nya sama juga lah, intinya lama-lama ya. Tapi experience itu bakalan dihitung kalau kita benar-benar masuk ke perusahaan yang core-nya IT. Tapi kalau perusahaan kita core-nya non-IT, mereka agak picing mata, dan walaupun job description kita program engineer atau software engineer atau database administration atau spesialis dan lain-lain, tetap aja core-nya IT ini menjadi nilainya plus bagi mereka. Karena apa? Karena core-nya mereka sendiri juga IT, dan mereka lebih memilih orang-orang yang dari core-nya IT. Itu adalah value-nya di masa depan. Jadi future impact-nya seperti itu. Ada 3 ya, yang saya dari insight yang bisa saya share ke teman-teman sekalian. Oh iya, saya sendiri juga nggak tahu sebenarnya segmennya ini sekarang yang datang itu anak-anak SMA atau general gitu. Tapi saya anggap ini yang datang general sih. Oleh karena itu ketika ada sesi pertanyaan nanti, serang aja, maksudnya bareng-bareng kita rundingin, lalu kita benar-benar tanya jawabnya benar-benar sesuai keinginan kalian semua, jadi bebas sih tanya jawab apapun. Oke. Kemudian ada IT developer. Lanjut ke topik berikutnya. IT developer ini ada 3 yang harus kita kuasain menurut saya dengan tren 2020 saat ini. Di mana saya ketahuin kalau IT itu terus berkembang tiap tahun, bahkan tiap detik. Kenapa? Karena kebutuhan manusia itu relatif. Manusia itu bisa berubah tiap menit, tiap detik pendiriannya. Jadi IT itu juga seperti itu, sama seperti manusia. Jadi kita nggak bisa menargetkan diri kita cuma bisa di satu hal. Oleh karena itu, kita harus master di dalam satu hal, tapi kita harus ngerti bagian-bagian mana yang aliran-aliran yang kita bikin. Misalkan, kita sebagai web base, data atau proses yang kita keluarkan dari aplikasi itu harus bisa masuk ke desktop, harus bisa masuk ke mobile. Oleh karena itu kita harus ngerti konten-konten yang dimiliki oleh web base ini
Lalu kita juga harus bisa ngerti prosesnya bagaimana di desktop dan di mobile nanti. Oleh karena itu, sebagai IT developer 2020 saat ini, kita harus bisa 3 hal. Ada web-based, desktop-based, mobile-based. Walaupun sebenarnya base-base-nya ada banyak. Ada PlayStation, ada server-based, ada itu baru software ya. Belum lagi firmware kita bahas yang ada di hardware-hardware. Nah, jadi istilahnya base yang harus kalian kuasain adalah yang harus kita punyai di tren 2020 ini menurut saya adalah 3 hal ini, web-based, mobile-based, dan desktop-based. Itu yang menjadi otak seorang IT developer yang harus dimiliki seorang IT developer. Kita nggak bisa cuma masterin satu hal, nggak bisa. Kita bakalan kocar-kacir nanti ketika ngebahas bisnis flow di suatu perusahaan. Oleh karena itu kita harus bisa 3 hal ini minimal. Kemudian ada workflow. Workflow yang saya kuasain atau yang saya punya gitu di FirstSwap International ini menggunakan Redmine ya trackernya. Jadi kalau kalian pernah kenal Jira, Trello, GitHub dan lain-lain itu kita menggunakan Redmine. Enggak, GitHub bukan ya, sorry. Jadi saya menggunakan Redmine. Pertama ada story, ada hotfix, ada bugfix, ada work activity dan ada dokumen. Nah, story itu adalah suatu fitur yang ini brief workflow-nya saja ya. Sebenarnya di atasnya masih ada lagi dari top level management, tapi ini saya cuma bahas dari tim lead dan tim member. Nah, story, ada story. Jadi story itu fitur-fitur apa yang bakalan kita bikin, kemudian hal-hal baru apa yang bakal kita bikin, kayak project baru dan yang lain yang harus dimiliki perusahaan FirstSwap untuk menjualnya kepada klien-klien agar dibeli oleh klien itu sendiri. Kemudian ada hotfix dan bugfix. Hotfix dan bugfix ini tracker buat kalau hotfix itu ketika kita mempunyai story baru, di story itu terjadi adanya kesalahan atau kerusakan. Sebut aja error lah. Nah, jadi ketika terjadi error dan itu baru mau di-deploy, dia masuknya ke hotfix. Tapi kalau ke bugfix, dia itu lebih general lagi. Jadi setiap kesalahan atau kesalahan yang abstrak sifatnya, kita masuknya ke bugfix. Dia itu mau dilihat nilainya baru, mau dilihat nilainya beda, tapi dia masuknya ke bugfix. Tapi kalau hotfix, dia benar-benar terlihat lebih bukan seperti bug, tapi dia lebih tepatnya ke error, ke business flow-nya. Nah, itu masuknya ke hotfix. Kemudian ada work activity. Work activity ini kita benar-benar nge-define pekerjaan kita di dalam description di Redmine-nya. Kemudian ada dokumen. Dokumen itu berupa SDD atau SRS yang kita bikin setelah melakukan solving, lalu ternyata itu adalah fitur baru atau project baru, maka kita bikin dokumennya di situ. Nah, kemudian semuanya masuk ke dalam task dan dikerjakan oleh tim member. Kemudian yang mau saya tekankan dari 5 hal ini, mungkin sebagai programmer, kita itu paling sering lihatnya yang namanya bug fix. Jadi kalau misalkan menurut saya ya, bug itu bukan sesuatu error yang benar-benar bisa dilihat oleh compiler. Jadi kalau setiap kita dilihat oleh compiler itu ada error di line nomor berapa, nah itu bukan masuk bug. Atau program kita nggak jalan ketika di-compile, atau ketika kita udah code mati-matian ternyata nggak bisa, ternyata masih bisa gitu kan, dan ternyata error, itu baru bug namanya. Jadi maksudnya dari bug itu sendiri adalah ketika compiler itu udah menilai nggak ada error, tapi ternyata kita tekan, ternyata menyebabkan error di dalam suatu business flow atau dalam suatu sistemnya, itu namanya bug. Nah, kemudian ya nanti ini bisa di-sharing lah kalau misalkan kalian tertarik dengan workflow-nya sendiri di perusahaan internasional, FirstSwap International. Sebenarnya di atasnya itu masih banyak lagi, cuman yang bisa saya sharing 5 hal ini aja. Kemudian ada projects. Nah, jadi departemen di FirstSwap itu, behind the scene orang-orang di FirstSwap itu ada 13 macam ya, ada deployer, DevOps, development, finance, hingga top management. Letak saya sendiri ada di development, lalu saya di sini berkomunikasi dengan banyak departemen pastinya, dari deployers, dari DevOps, kemudian kalau produknya itu produk internal ternyata saya harus berkomunikasi dengan finance, kalau produknya eksternal bisa jadi
bisa dari top management atau dari finance juga, lalu dirundingin bersama-sama di dalam sebuah meeting, lalu masuk lagi ke tahap development. Nah, jadi istilahnya luas banget, benar-benar luas. Jadinya kalau dibilang sebagai teorinya, teori yang saya gunakan adalah SDLC, waterfall ya, waterfall. Karena itu benar-benar yang paling kuat. Ibaratnya kalau kita ngebikin roket, roket itu beneran sampai ke Mars. Karena proses pembikinannya beneran lama dan beneran banyak perhitungan. Dikarenakan dalam suatu development, misalkan saya kasih contoh deh. Misalkan kita mau mengeluarkan banyak data. Misalkan ada scalable ya, ada 100 juta atau sampai 1 miliar data. Misalkan kalian cuma ngoding pakai select all query. Nah, ini kalau misalnya ada teman-teman programmers ini ya apa ngerti. Jadi istilahnya ketika kita select all query, kenapa maksudnya department sini ada banyak? Ketika kita select all query, lalu kita menggunakan bintang, nah otomatis itu bakalan lama dan prosesnya menyebabkan lag dari back end-nya, kemudian di return oleh front end-nya, dari front end-nya bakalan hancur UI-nya, dan proses si user sendiri bakalan nunggu lama gitu kan. Nah, oleh karena itu di tahap development ini benar-benar diperhitungkan, lalu di future-nya itu seperti apa gitu. Oleh karena itu kita nggak bisa menggunakan select all. Oleh karena itu palingan kalau developer biasanya menggunakan chunk atau menggunakan define limit atau menggunakan define column yang mau diselect aja, atau dia menggunakan where tambahan atau dia menggunakan join lagi sehingga mendapatkan agregat function yang beneran dia ingin di output. Nah, jadi banyak sebenarnya caranya. Oleh karena itu kita benar-benar harus merunding bareng-bareng sehingga hal-hal simple seperti itu benar-benar sesuai code guidelines yang kita punya dan menghasilkan output yang benar-benar cepat, performanya bagus, dan tidak merusak infrastruktur yang kita punya itu sendiri. Oleh karena itu, tantangannya ketika memiliki banyak departemen ini, otomatis kita harus benar-benar mengerti job desk kita, lalu kita benar-benar menghasilkan program yang benar-benar bagus. Oke, seperti itu. Udah, sekian gitu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya lebih suka memulainya dengan sharing session. Jadi dengan pertanyaan-pertanyaan yang kita punya. Jadi kalau masalah slide, kayaknya simple aja ya. Di perusahaan internasional, culture-nya sama cost-nya juga banyak yang bisa kita peroleh. Dan perbedaan-perbedaan lainnya otomatis. Tapi kalau ketika teman-teman pengen tahu kalau IT internasional itu seperti apa, ya IT internasional itu sama halnya kayak sebuah IT yang memiliki produknya sendiri, kayak Google, kayak Amazon, atau kayak Microsoft, atau banyak ya, banyak lainnya. Yang pasti bukan internasional seperti non-IT ya, kayak contohnya kayak Accenture atau Deloitte. Nah, itu bukan seperti itu. Tapi lebih tepatnya levelnya itu sama kayak tipe bekerjanya itu sama kayak Google, kayak Microsoft, kayak lain-lain. Otomatis ownernya sendiri juga orang asing. Oleh karena itu, culture-nya itu benar-benar diuji di karir internasional. Untuk cara kerjanya sama-sama aja kok. Tools-tools yang digunakan sama-sama aja. Tapi itu terlalu teknis, jadi mungkin kalau ada yang mau penasaran di situ bisa langsung ditanyakan. Kemudian yang terakhir yang mau saya tekankan adalah sebenarnya First Swap ini perusahaan security, itu intinya. Oleh karena itu, ketika saya mau menjelaskan ini, ketika saya tanda tangan kontrak di depannya, di depan HRD saya itu sebenarnya nggak boleh membawa aset keluar gitu. Aset untuk diinformasikan. Nah, itu yang menjadi tantangan saya untuk memfilter informasi-informasi yang bisa saya berikan ke teman-teman. Tapi kalau teman-teman pengen nanya gimana, mungkin saya bisa jawab hingga maksimum sensitivity information yang bisa saya berikan. Dah, itu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah membuang waktu bersama saya beberapa menit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak Mas Faras Mutakin.
sudah memberikan share pengalaman mengenai berkarir di industri IT internasional gitu ya. Sebagai pembuka dari saya, ini perusahaan security ya. Jadi Iya, Pak. security-nya di mana itu? Kan security kan banyak ya. Ada enkripsinya atau antivirusnya atau apa gitu. Iya. Lebih Kita tepat itu, di bidang mana? oke, Pak. Jadi saya nggak akan bahas produknya, tapi saya akan bahas inti dari output produk yang kita punyai di First Swap International. Intinya kita bisa ngelacak handphone, otomatis nggak seperti Google Find My Lost Phone atau iPhone atau Microsoft dan yang lain. Jadi kita itu ngelihatnya itu benar-benar langsung ke IMEI-nya. Lalu ketika handphone itu mati, kita bisa bikin skema di mana sebuah algoritma yang benar-benar bisa nge-trace HP itu sebenarnya ada di mana sih walaupun dia mati atau dibuang atau hancur. Kita bisa benar-benar tahu HP itu ada di mana. Itu baru produk satu, nama produknya rahasia. Kemudian ada lagi produk kedua, security-nya itu ada di. Jadi yang dimaksud security itu maksudnya nggak kayak algoritma enkripsi dan lain-lain, tapi emang benar-benar security case gitu. Jadi pertama ada buat ngecek lokasi handphone, kemudian ada buat ngecek data sensitif mengenai orang, mengenai people gitu, kita bisa tahu. Kemudian kita menyediakan layanannya, kemudian kita bisa melihat, itu baru dua ya. Kemudian yang ketiga itu ada di dalam sebuah sistem di mana sebanyak kendaraan, kita bisa tahu kendaraan mana aja yang benar-benar berpotensi buat melakukan pelanggaran hukum, bisa seperti itu. Jadi otomatis klien kita itu sedikit. Oleh karena itu kita harus memperluas ke dalam internasional, karena produk-produk security kita ini benar-benar yang mau itu dikit dan emang benar-benar harus berbadan hukum secara BUMN atau secara benar-benar secara basisnya negara gitu. Gitu sih, Pak. Oke. Terima kasih penjelasan yang lengkap mengenai apa sih yang bekerja dalam bidang apa sih tentang IT internasional, IT kayak apa. Oke, sebelum saya mulai dengan sesi tanya jawab, saya ingatkan kembali bagi teman-teman yang datang, tolong untuk mengisi form kehadiran seminar hari ini di bit.ly/IT-series7. Jangan lupa follow dan like untuk di Facebook, Instagram, lihat website di Linktree Informatika, dan di YouTube Prodi Teknik Informatika Universitas Teknologi. Baik, kita mulai sesi tanya jawab kita pada siang hari ini. Nah, teman-teman, bagi ada yang mau bertanya, silakan bertanya melalui kolom komentar atau fitur chatting yang ada di dalam Zoom ini. Silakan. Nah, sekarang saya akan lihat ada pertanyaan ini. Saya bacakan ya, Mas Faras. Tolong untuk dijawab gitu ya. Assalamualaikum Bang Faras. Untuk menjadi IT developer khususnya di web base, bahasa pemrograman apa yang harus dipahami dan aplikasi apa yang harus dipahami untuk membangun database? Dari Mas Iksan Unja 1. Silakan. Oke. Pertama Iksan menanyakan mengenai aplikasi apa yang harus dikuasain ya sekarang untuk membangun web base. Maksudnya program framework apa gitu ya. Iksan sendiri bisa mulai dengan Laravel dan Vue.js karena menurut saya itu yang paling powerful sekarang dan paling diminatin oleh banyak perusahaan. Dikarenakan Laravel itu benar-benar bisa diotak-atik ya dalamnya. Jadi kamu kalau misalkan mau ngambil controllernya, bisa ngambil controllernya aja. Atau mau ngambil view-nya, bisa ngambil view-nya aja. Lalu di-combine lagi dengan CodeIgniter yang memiliki model yang lebih singkat dari Laravel. Tapi itu bisa konflik di dalam authentication yang bisa dimainin lah intinya. Jadi tips yang bisa saya kasih adalah Laravel dan Vue.js untuk web base-nya. Kemudian untuk
membuat database banyak sih sebenarnya tool-toolsnya. Ada MySQL Workbench, ada Dbeaver, ada pakai phpMyAdmin sekalipun gitu kan. Saran saya bisa menggunakan Dbeaver. Dbeaver itu ringan dan simple. Itu buat bikin database-nya. Oke. Baik. Sambil menunggu kalau ada teman-teman yang mau bertanya, silakan diketik di dalam kolom komentar. Saya mau bertanya lagi. Pada waktu kamu studi, itu mata kuliah apa sih yang menjadi basic untuk mengerti tentang IT security seperti itu? Untuk mengerti IT security, saya ada ngambil 2 mata kuliah, Pak. Pertama arsitektur, saya belajar OSI layer, kemudian saya belajar mengenai kriptografi. 2 itu. Berarti aplikasi yang kamu sekarang lagi bangun itu menggunakan kriptografi juga gitu ya? Iya, Pak. Banyak banget kriptografinya. Banyak kayak gitu itu. Banyak banget di tiap poin. Ya, jadi kalau misalnya untuk tentang IT security itu memang benar-benar harus secure ya. Iya, Pak. Benar. Harus secure. Baik, ada penanya lagi nih dari Agusta Pratama Wibawa. Dalam IT developer internasional sendiri, ketika ada klien meminta untuk hal yang lebih spesifik atau request mengenai programming dalam sisi WP sendiri, menurut Mas Paras, apa aja yang harus dianalisis dalam mengatasi hal tersebut? Yang harus kalian analisis ketika ada klien dari luar, cukup pertama ngerti dulu bahasanya, karena bahasa mereka banyak istilah ya. Kayak misalkan, we are still in the earth, berarti artinya kita masih satu wilayah gitu. Jadi dalam arti banyak istilah-istilah yang bakalan mereka gunakan dalam komunikasi. Tapi kalau misalkan kamu pengen benar-benar menganalisis sehingga mendapatkan informasi yang bisa kamu gunakan buat solving problem dari mereka, kamu bisa dengan ini ya, dengan tim, nama timnya itu ada business analyst, lalu dari business analyst itu berusaha menganalisis. Jadi sebenarnya kalau di posisi developer sendiri, kamu itu cuma nunggu, jadi nunggu beberapa poin yang diberikan oleh business analyst, lalu benar-benar diproduce oleh manager development. Setelah dari manager, dia itu masuk ke dalam team lead. Nah, dari dalam team lead itu kamu bisa tahu poin-poin apa aja. Jadi nggak usah susah sih buat kerja di IT internasional. Kamu nggak langsung berhubungan dengan klien, tapi kamu hanya berhubungan dengan team lead dan manajer kamu sendiri. Gitu. Oke. Sorry, belum mute. Belum unmute. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya. Kalau di Indonesia sendiri, di mana industri yang bisa berbuat karir untuk IT ini? Di mananya gitu ya? Dari Ahmad Faisal, silakan. Oke, Pak Ahmad Faisal. Ini agak susah. Jujur, saya sendiri nyari perusahaan yang core IT itu susah banget di Indonesia. Apalagi perusahaannya punya embel-embel internasional gitu lah. Nah, jadi emang beneran susah. Jadi, saya mencari lewat LinkedIn, di situ banyak suggest buat kita maunya apa gitu. Tapi banyaknya sih filternya itu nggak menemukan searching yang kita mau gitu. Jadinya besoknya searching lagi di LinkedIn, atau kita ubah lagi ke Caliber, atau kita ubah lagi ke Jobstreet. Jobstreet itu juga powerful sih. Jadi yang paling powerful sebenarnya search engine-nya Google. Jadi kamu kalau misalkan pengen mendapatkan informasi mengenai kerja di perusahaan internasional, search aja di Google. Saya pengen kerja IT developer for international company atau for IT company. Nah, itu bisa banyak sih. Tapi kalau pengen mendapatkannya di kantor Indonesia, itu agak sulit sih. Banyak pilihannya. Kebanyakan sih bukan core-nya IT ya kalau perusahaan internasional di Indonesia. Banyak, ada core-nya finance, ada core-nya bank, ada core-nya lain-lain. Banyak deh pokoknya di search engine. Jadi cukup search di LinkedIn atau search di Jobstreet. Itu yang paling saya rekomen.
Oke, baik Mas Faras, terima kasih. Kasih, Pak. Saya ini belum ada pertanyaan lagi. Silakan teman-teman kalau misalnya mau bertanya, silakan ketik di kolom komentar atau di grup chat yang ada di dalam fasilitas Zoom ini. Saya mau bertanya deh, Ya, Pak. selama kamu di studi di Universitas Teknologi, itu sebenarnya ilmunya apa namanya memumpuni nggak sih untuk bisa menjadi dasar kamu untuk bekerja di sekarang ini? Oke. Menurut saya sendiri, pengalaman pribadi, kuliah di Universitas Trilogi itu mumpuni sekali. Ditambah lagi, sebenarnya poin dari belajar itu bukan ketika kita itu baca sampai di situ. Ketika kamu komunikasi dengan dosen, maka otomatis dosen dosen di Trilogi itu baik-baik deh pokoknya, asik-asik. Jadinya kamu bakal di-guide nih sama tim dosen buat mendevelop performance kamu sendiri di dunia IT atau dunia karir kamu yang ingin kamu gelutin. Cukup komunikasi sih intinya. Jadi banyak sih Pak yang saya peroleh. Oke, baik. Uh, pada waktu kamu menjadi mahasiswa itu kan menjadi asisten dosen. Ada nggak pengalaman dari asisten dosen itu yang kamu dapat serap atau kamu ambil sampai sekarang kita bekerja gitu? Oke. Sebenarnya saya itu jujur agak sulit gitu ngomong di depan gitu kan, karena emang saya sendiri orangnya tertutup gitu. Tapi semenjak jadi asisten dosen, saya tuh berani bukan buat ngomong yang benar, tapi berani buat ngomong apa aja. Jadi santai aja gitu, jangan takut salah. Itu yang saya peroleh dari asisten dosen. Kemudian jangan takut buat mengutarakan ilmu yang kamu yakinin itu benar. Itu yang paling penting. Nah, itu jadi istilahnya sikap jangan takut itu, kelemahan manusia itu bakalan terjawab sebagai asisten dosen juga. Yang dimana itu sangat digunakan ketika kamu di luar sana. Ketika kamu terutama di dunia IT. Gitu sih, Pak. Oke, baik. Lanjut aja. Untuk kamu, kok kamu bisa mendapatkan job ini itu dari mana sih? Kok bisa perusahaan ini ketemu dirimu itu gimana sih, Mas? Oke, jadi sebelum ini saya itu banyak ngerjain project-project ya dari freelancer.com. Kemudian saya juga punya tim Brainstorm yang gunanya untuk menampung project-project. Tapi sekarang udah vakum ya, dikarenakan semuanya udah kerja sibuk masing-masing. Jadinya oleh karena itu LinkedIn saya kebentuk, lalu dari LinkedIn itu komunikasi itu terjalin. Saya dengan HRD-nya First Love International, ditawarin, lalu saya melamar melalui Jobstreet. Dari karena form Jobstreet-nya ada dikasih linknya lewat LinkedIn, udah. Jadi istilahnya datang gitu aja sih. Datang gitu aja, lalu ditawarin. Oke. Oke, berarti mereka aktif untuk mencari orang gitu kan ya, dari freelancer gitu ya. Bukan kita menjual diri atau di lamar-lamar gitu enggak ya? Iya, Pak. Oke, baik. Ada pertanyaan ini yang saya dapatkan dari grup dosen. Gimana industri IT selama COVID atau new normal ini? Apakah berdampak nggak kerjanya dan kedepannya gimana? Oke. Silakan. Oke, Pak. Industri IT di dampak new normal ini bagus ya sebenarnya. Jadi kita itu memiliki potensi buat dapat keadaan yang normal, padahal new normal gitu. Jadi saya bilang bagus karena emang semuanya berjalan normal, baik-baik aja. Ditambah lagi emang core-nya IT, jadi produk-produk yang kita gunakan itu emang sistemnya subscribe ya, atau berlangganan. Jadi ketika keadaannya dunia falling down gitu, kemudian something alien datang, kita itu tetap nge-subscribe, di-subscribe, jadinya emang kliennya tetap bayar terus. Jadinya nggak masalah sih. Kita sebagai karyawan, saya sebagai karyawan aman-aman aja sih selama bekerja di perusahaan IT selama new normal ini. Berarti terbukti bahwa kalau IT itu sedikit sekali untuk berdampak pada COVID ini gitu ya. Iya Pak, Jadi memiliki nggak salah dampak. kalau kita pilih IT gitu ya. Iya Pak, nggak salah. Oke,
Baik, ada pertanyaan lagi dari Mukson, Mas Mukson ya. Mukson bertanya, sebelum bekerja, apa yang works dipelajari, Kak? Apakah mengikuti passion kita atau mengikuti tren saat ini seperti Flutter atau WJS? Oh, oke. Fulfron nanya, Flutter itu kan sebenarnya buat mobile ya, dan Vue.js itu buat desktop, buat website, sorry. Jadi yang harus dipelajarin itu sesuai passion, itu nomor satu. Kalau passion kamu udah gagal, berarti rezeki kamu jangan dipaksain buat kerja di something perusahaan yang pengen kamu, yang datengin kamu, atau nggak sengaja kamu keterima di sana gitu. Tapi cobalah buat ngikutin passion, lalu kamu bakalan nyaman kerja di situ. Itu yang nomor satu sih. Karena sebagai zaman milenial ini, dari teman-teman saya di kantor itu banyak yang cerita bahwasanya CV kamu itu nggak akan kebentuk kalau kamu keluar masuk perusahaan. Jadinya beneran harus nyari tempat yang nyaman, lalu kamu bisa bertahan minimal 2 tahun di situ, lalu buat develop diri kamu menjadi lebih baik lagi di perusahaan yang lain atau di jabatan yang lebih tinggi lagi. Baik, ngomongin masalah CV ya, saya tambahkan. Kamu kan bangun CV juga di LinkedIn gitu ya. Nah, untuk ke LinkedIn itu, bagaimana cara membangun portofolio di LinkedIn dan apa yang perlu ditampilkan ada di sana? Oke. Jadi buat portofolio di LinkedIn, kita itu nggak usah ngejelasin hal yang bertele-tele, tapi sebagai IT kita hanya harus menampilkan minat kita di mana, beneran di mana gitu, misalkan di mobile atau di website atau di keduanya atau di ketiganya juga di desktop, minat kita di mana. Kemudian itu yang pertama harus ditampilkan. Yang kedua adalah project-project yang udah kamu bikin dan sudah dipublish, atau ketika belum dipublish berarti kamu siap mengutarakannya menggunakan laptop ketika interview nanti. Tapi lebih bagus karena ini masih levelnya di CV, jadi kamu harus beneran naruhnya di CV dan udah dipublish atau di GitHub gitu bisa. Tapi biasanya sih HRD itu agak susah sih ngebuka GitHub gitu. Jadi emang harus diutarakan dengan jelas dan padat aplikasi ini buat apa di CV. Kemudian kamu harus mengutarakan pekerjaan-pekerjaan sebelumnya, itu mantep tuh. Pekerjaan sebelumnya kamu sebagai apa, dan harus relevan ya dengan yang ini. Jangan sampai habisin space buat CV, karena kan CV itu harus 1 lembar ya sistemnya sekarang. Jadinya hal-hal penting lainnya itu jadi nggak ketaruh gitu, karena terlalu banyak yang kamu taruh di bagian CV itu. Dan yang terakhir, yang bisa kamu taruh itu ada di paper-paper jurnal internasional, atau levelnya jurnal lah pokoknya. Itu sangat ngebantu juga, karena kalau emang beneran nggak relevan sama bidang mereka, agak sulit buat masuk ke research and development-nya juga. Jadi ada 4 poin yang bisa saya berikan. Pertama, jelasin kamu fokusnya di mana. Kemudian proyek-proyek IT yang udah kamu buat itu apa. Dan ketiga ada di pekerjaan sebelumnya. Dan keempat ada paper-paper yang udah kamu bikin. Udah. Itu, Pak. Oke, baik. Terima kasih. Ada pertanyaan lagi dari Mas Ahmad Faisal lagi ya. Kalau untuk perusahaan di Indonesia, adakah perusahaan luar negeri atau cabang yang masuk ke Indonesia yang ada hubungannya dengan IT ini? Buat di Indonesia sendiri, kita itu masih sendiri ya, dalam artian emang beneran belum ada kompetitornya. Tapi kalau di luar negeri ada beberapa kompetitor kita. Jadinya kita di Indonesia ini walaupun kita sendiri, tapi tetap aja klien kita itu sedikit. Jadinya kita tetap harus memaksakan buat internasional. Udah itu aja sih. Jadi belum ada. Oke, baik. Terima kasih Mas Paras. Pertanyaan baru dari Mas Kristoni Dave Mustafa. Bang Faras, untuk membuat security pada project cyberpreneurship itu seperti apa? Wah, ini kata-kata baru nih, cyberpreneurship. Gimana? Oke. Menurut saya cyberpreneurship itu sebuah sistem yang untuk membantu entrepreneur ya. Tapi sistem ini lebih tepatnya ke security-nya. Ini agak luas ya sebenarnya. Yang bisa saya
sharing insight adalah ketika kamu ngebikin sistem, pastiin setiap parameter variabel-variabel yang kamu kirimkan itu benar-benar terenkripsi, itu yang pertama. Kemudian pastikan performance-nya itu nggak nge-lag, karena penyerang itu bisa menganalize ketika performa beda beberapa, dia bisa tahu algoritma yang kamu pakai, lalu dari situ dia bisa melihat kelemahannya. Itu yang paling fatal sih, ketika dia tahu algoritma pengamanan yang kamu pakai, itu yang paling fatal. Dan yang terakhir adalah lebih tepatnya hardware yang kamu gunakan itu buat enkripsi data itu nggak cuma berbasis software ya, jadi berbasis hardware juga. Kayak misalkan dari message brokernya, message broker itu ada banyak lagi sih sebenarnya, ada RabbitMQ, Kafka, ActiveMQ, dan lain-lain. Jadi emang beneran harus banyak persiapan, tapi yang bisa saya sampaikan buat cyberpreneurship yang paling simpel adalah melakukan enkripsi pada setiap data yang mengolah data-data major ya, data-data sensitif di aplikasi itu. Udah. Ya. Oke. Kita masih menunggu mungkin ada pertanyaan, silakan ketik di kolom komentar gitu ya. Saya tambahkan lagi untuk pertanyaannya Mas Faras. Mas Faras, kok bisa milih IT ya pada waktu dulu? Saya nggak tahu nih, lulus SMA nih, saya nggak tahu mau pengen apa gitu kan ya. Kok bisa langsung oke, TI ya, itu gimana? Kok bisa? Oke. Dulu saya itu sebenarnya keterima di negeri ya, tapi jurusannya itu beneran bukan IT. Saya itu keterima di manajemen sumber daya perairan Brawijaya, tapi setelah saya peroleh, simpel sih alasannya, saya tuh nggak suka pekerjaan yang mengharuskan fisik gitu. Jadi emang nggak harus menggunakan fisik, nggak harus panas-panasan di matahari, nggak harus nyelam air, nggak harus expert banget. Kemudian saya memilih hobi saya itu apa sih, saya list tuh pekerjaannya. Ternyata IT itu emang beneran sesuai hobi saya juga, karena saya suka main game, dan itu yang mendasarin sih. Logika beneran kebangun ketika kamu main game. Karena setiap kamu main game, secara nggak langsung, if dan else itu selalu terulang di pikiran kita, dan itu yang ngebangun kamu ketika ngoding. Tapi terlalu sering main game juga berbahaya sih. Tapi kalau pas-pasan itu top. Harus dibatasi juga, jangan main game terus gitu ya. Tapi kalau orang dari sekarang main game, mungkin nggak tahu nih mau kuliah apa gitu, masih galau mungkin, tadi IT adalah solusi yang tepat gitu ya. Punya masa depan yang baik menurut Mas Faras gitu. Iya benar Pak, punya masa depan baik. Oke, baik. Nah, pertanyaan selanjutnya, menurut Mas Faras sendiri, IT itu akan dibutuhkan nggak sih sampai 10 tahun ke depan? Nah, ini kan yang menjadi permasalahan bagi kita. Kita jangan sampai ada prodi yang misalnya atau misalnya program studi tentang sesuatu, tapi kok 10 tahun lagi kok nggak ada gitu, nggak ada masa depannya. Nah itu, menurut kamu IT itu ada masa depannya nggak sih? Menurut saya sendiri bisa diambil dari case ini sih Pak, Corona. Kita itu tahu kalau Corona itu dalam menciptakan vaksin itu butuh waktu. Waktunya itu lama otomatis kan. Oleh karena itu banyak pelopor-pelopor IT kayak Bill Gates. Yang saya tahu Bill Gates doang sih. Yang pelopor IT-nya ya, yang dalam membuat vaksin gitu Pak. Nah jadi emang benar IT itu berperan dalam menciptakan vaksin itu. Karena umur manusia sendiri, misalkan penyakit corona ini dapat membunuh atau dapat menghilangkan nyawa manusia di bumi 100.000 per hari. Bayangin aja kalau kamu temuinnya di hari ke-10, berarti udah 1 juta orang yang menghilang. Tapi kalau dengan IT, vaksin itu bakal ditemukan dalam waktu 2 hari atau dalam waktu sehari, eksponensial sih sifatnya. Jadi ya bakalan lebih cepat, dan itu yang menyelamatkan manusia. Jadi sebenarnya corona ini bisa diselesaikan juga dengan IT, dan sehingga IT ini beneran powerful buat ngejawab masalah-masalah manusia di masa depan nanti. Banyak banget hal-hal aneh yang akan terjadi, dan IT bisa bersanding dengan mereka semua. Gitu sih, Pak. Oke, berarti kita pasti yakini bahwa IT itu adalah pilihan yang tepat gitu ya.
Oke, Ya. nyambung lagi ke masalah pekerjaan. Sekarang tuh untuk WFH itu gimana? Anda masih WFH atau harus ke kantor nih? Eh, Kalau saya sendiri saya harus ke kantor, Pak. Dikarenakan kita itu kan security ya. Jadi kita itu nggak ngebangun output resource nyediain IP buat diakses dari luar, itu kita enggak. Oleh karena itu ketika saya kerjaannya bukan dokumen atau membuat dokumen di fitur yang udah dibikin sebelumnya atau akan dibikin selanjutnya, itu saya harus ke kantor. Tapi kalau bikin dokumen saya bisa WFH. Itu sih. Oke. Baik. Oke, Nah, Pak. ini ada pertanyaan masuk, kita baca dari eh, Kak Wafi ya. Kak Wafi, Assalamualaikum, mau tanya Waalaikumsalam. Ya. untuk Mas Faras. Saat awal masuk, bagaimana dengan adaptasi dengan lingkungan kerja? Apa job pertama yang dikerjakan? Apa kesulitan di awal pekerjaan? Nah, itu. Saya baru awal masuk udah dapat musuh. Oh ya? Itu sih. Oke, gimana itu? Bisa diceritakan? Karena saya nggak sengaja makan rendang, samping saya orang India. Jadi saya feel guilty banget sih. Gimana itu? Jadi hal-hal yang menurut kita nikmat gitu kan, tapi kalau samping kita ternyata culture-nya berbeda, itu bisa fatal gitu, kehilangan teman kayak saya gitu. Ya karena di India itu yang rendang itu kan dari sapi ya, sapi itu kayak ini ya. Oke, baik. Berarti pertama kali itu harus berikan culture-nya ya, culture shock gitu ya. Iya Pak, Ternyata di culture shock. apa itu namanya pekerjaan kamu di awal itu kan pasti apa namanya ketemu sama orang-orang dari luar gitu kan ya, Iya Pak, orang asing. orang asing. Pakai bahasa Inggris tiap hari. Iya Pak, kalau ngomong sama mereka. Harus bisa bahasa Inggris, paksain aja gitu. Nggak apa-apa Oh, vocabulary mereka nggak ngeliat itu sih, tapi mereka ngerti aja gitu. oh, mereka asal mereka ngerti gitu ya. Jadi teman-teman Iya, kalau misalnya grammar, bahasa vocabulary. Inggrisnya masih pas-pasan jangan takut gitu kan ya. Iya Pak, jangan Ya, takut Pak. oke, baik. Ada temennya ini Mas Faras nih. Oke, Sama Pak. ini dari Kak Nerisa. Ada mau bertanya, siang saya mau tanya, bagi yang sudah mahasiswa tapi ingin belajar mengenai IT, apakah itu memungkinkan? Nah, Oke, jadi teman saya ada dari Istanbul, Mas Medi contohnya. Dia itu jurusan matematika, non-IT. Ada juga yang dari jurusan arsitektur, teman saya juga cewek. Dia tuh dari jurusan arsitektur. Tapi ketika belajar IT, itu nggak ada hal yang menunda. Jadi selalu bisa buat kamu pelajarin. Karena pada dasarnya IT itu adalah proses input, output, proses dan output. Jadi kalau kamu bisa membuat input, echo hello world gitu kan, menggunakan shell script atau PHP, lalu diproses di compilernya dan menghasilkan output. Nah, segitu aja udah cukup sebenarnya buat belajar IT. Kalau kamu nggak penasaran di situ, ya berarti kamu harus ngulik lebih dalam lagi, nggak penasaran. harus penasaran kalau IT gitu ya. Iya Pak, harus penasaran. Baik. Oke, ada yang mau tanya lagi? Silakan, kita masih ada punya waktu. Oh ini, mau tanya, saya mahasiswa teknik kimia. Apakah ada pengaruh IT di bidang teknik kimia? Wah, ini berbau corona tadi sih sebenarnya. Jadi ada sebenarnya jawabannya. Kimia itu kan ada SPU ya, sistem periodik unsur. Ada berapa? 136 unsur ya. Nah, jadi ketika kamu ingin melakukan kalkulasi yang cepat gitu, kayak misalkan ngitung kadar apa gitu kan. Jadi kamu itu cukup bisa membuat IT, maksudnya sistem flow-nya dari satu sampai akhir menggunakan flowchart ya. Jadi inputnya apa, lalu prosesnya gimana, dan outputnya gimana. Yang tadi kamu ngitung harus pakai kertas atau menggunakan pikiran, tapi kamu dengan IT kamu bisa melakukan input angkanya berapa di tiap-tiap parameter, kayak misalkan H2O, maksudnya atom H2 itu ada berapa, atom hidrogen itu ada berapa, dan lain-lain. Lalu diproses oleh IT dan menghasilkan output yang kamu inginkan. Jadi mempercepat banget sih, gak usah mikir jadi ini. Tapi awalnya mikir yang banyak awalnya. Jadi pengaruhnya selalu ada di bidang kimia. Oke, ada pengaruh. Ini yang dari Kak Wafi lagi, mau bertanya, biasanya Mas Faras belajar mengenai bahasa pemrograman dari mana selain dari buku? Oke Pak,
Saya belajar bahasa pemrograman dari minat sendiri. Dikarenakan setiap bahasa pemrograman punya keunikan masing-masing. Kalau ada bukan dari buku, saya belajarnya itu dari ini ya, dari relasi juga, kenalan teman, ada beberapa lah saya punya. Jadi ya saya diajarin juga. Kemudian dari universitas, dari kampus, pastinya sharing dari Pak Yada, dari Pak Handi, dari Pak Budi, dari Pak Ade. Banyak deh tim-tim dosen yang kece-kece. Jadi sebenarnya dari mana aja bisa kita buat belajar IT itu. Tapi yang paling saya suggest sekarang bisa dari Decoding, atau dari Udemy, atau dari W3 School buat basicnya. Itu deh paling top 3 hal itu. Baik, terima kasih Mas Faras. Menambah sedikit, kalau misalnya kalau teman-teman ambil di Trilogi sudah bekerjasama dengan Decoding juga, nanti ada beberapa kurs gitu ya, yang harusnya Iya, Pak. berbayar, lalu ini kita bisa gratiskan jadi gratis mahasiswa Universitas Trilogi. Baik, Oke. Ada pertanyaan lagi nih. Mungkin nggak masuk Trilogi itu bisa berkarir ke perusahaan IT internasional lainnya, khususnya Pro DTI gitu? Oke, jawabannya selalu mungkin. Siapapun itu pasti bisa. Selama dia mau proses dan dia berani menghabiskan waktunya untuk proses itu. Jadi ya nggak menutup kemungkinan buat kamu join di perusahaan internasional juga melalui IT Trilogi. Oke, baik. Menurut kamu, relasi itu apakah penting untuk menunjang karir atau mendapatkan kerjaan? Bagaimana dengan relasi? Iya, relasi itu paling penting. Taruhlah pada zaman-zaman COVID ini sih, Pak. Jadi zaman-zaman COVID ini kan nyari kerja itu agak sulit ya. Tapi dengan adanya relasi, kita bisa dipercaya kalau kita bukan ODP, bukan. Kita bisa dipercaya kalau kita bukan orang asing yang memiliki impact yang buat ngerusak perusahaan. Jadinya sebenarnya relasi itu paling penting. Setelah kamu dapat relasi, kamu bisa belajar seiring bekerja nantinya. Itu sih, Pak. Oke, baik. Apakah ada pertanyaan lainnya? Mungkin ini pertanyaan terakhir deh. Jadi teman-teman, tolong kalau ada yang mau bertanya silahkan ketik di kolom chat gitu ya. Oke. Oke, saya mau nambahin sedikit. Di dalam IT internasional itu yang sedang kamu geluti sekarang, itu hal apa yang merupakan disiplin? Kamu harus apa sih disiplinnya kalau di dunia internasional itu? Oke, pertama yang harus benar-benar berbeda culture dengan saya ya. Dulu itu kan saya ini Pak, programmer Windows ya Pak. Jadi semenjak masuk ke ranahnya IT, saya itu harus berhadapan dengan Linux. Di mana Linux itu menggunakan command line buat ngelakuin semuanya. Dari A sampai Z. Ngoding pun lewat command line juga bisa. Jadinya pertama saya itu harus belajar command lines. Kemudian saya harus belajar mastery job desk saya. Misalkan ada problemnya di PHP, makanya saya buka text editor, lalu di running melalui command lines atau melalui desktop, browser, dan lain-lain. Jadi ya, pertama saya masalahnya di situ. Kemudian saya juga harus bisa, pertama, kalau misalkan kita itu nge-deploy project kan, kalau ke Windows itu melalui, kalau website melalui htdocs dan lain-lain. Nah, tapi kalau di Linux itu beda lagi. Itu naruhnya di Ubuntu, di CentOS lah taruh. Di CentOS itu beda lagi. Itu naruhnya di var www html. Nanti baru kamu taruh project di situ. Baru bisa dikompil oleh web server yang udah kamu install. Mau pakai HTTPD, Nginx, dan lain-lain. Itu kalau PHP sih. Gitu, Pak. Oke, baik. Apakah ada yang mau bertanya lainnya? Saya masih berikan kesempatan 1 menit lagi untuk bertanya. Apakah sudah cukup? Kalau Mas sendiri kantornya tuh di mana sih? Mas itu? Oh iya Pak, First Stop itu di Millennium Centennial Center, di Jenderal Sudirman sih Pak, di jalannya itu, di gedung Millennium Centennial. Oh, di gedung Millennium Central gitu ya. Iya, oke Pak.
Tiap hari ke sana gitu ya? Iya, jauh Pak. Saya dari Bekasi. Ya dari Bekasi, macet nggak itu? Macet Pak, saya harus lewat Jatinegara sih trek favoritnya. Oh, trek dari negara. Wah, itu lumayan Iya, macet gitu ya kalau pagi macet hari. sih Pak. Ya lurus-lurus terus sih, maksudnya Kuningan Iya gitu. Pak, bener Pak. Lurus-lurus terus. Iya, 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 iya. Oke, tapi kalau naik motor jangan ambil jalan layang nontol itu ya. Gak apa. Jangan lewat itu gitu ya, nanti ditilang polisi. Iya, Oke, ditilang. baik. Em, masih ada ini kesempatan, ada yang mau bertanya? Oke, kalau tidak ada, saya rasa cukup ya Mas Faras untuk webinar pada hari ini gitu. Oke Pak, Oke, alhamdulillah. baik. Saya minta closing statement deh dari Mas Faras untuk kita semua. Ada nggak? Oh, iya Pak. Posting statement saya apa ya? Oke. Saya kan ini ya, belajar IT. Tapi dari belajar IT itu yang paling keren yang saya mengerti gitu posting statementnya itu cuma satu sih. Jadi let us dream big itu sih Pak. Jadi mari kita bermimpi besar, nggak usah takut, nggak usah malu. Kamu backgroundnya apa, A, B, C, D. Banyak orang-orang hebat dari petani, banyak orang-orang hebat dari orang biasa kok. Justru orang-orang hebat jarang yang dari orang hebat juga. Jadi orang hebat datangnya dari orang biasa. So let us dream big. Oke, baik. Terima kasih Mas Faras sudah memberikan materi seminar pada IT Talk Series seri ke-7, seri terakhir untuk program-program studi teknik informatika. Terima kasih atas waktunya, terima kasih atas informasi yang sangat berharga bagi kita semuanya. Oh iya, teman-teman yang lain, jangan lupa untuk mendaftar di program studi teknik informatika Universitas Trilogi melalui link admisi.trilogi.ac.id. Kemudian pilih prodi TI, ada kesempatan beasiswa KIP, lalu beasiswa akademik Trilogi dan beasiswa asisten dosen. Ya, oke. Demikian seminar kita pada siang hari ini. Terima kasih banyak kepada Mas Faras Mutakin, pembicara kita. Terima kasih banyak kepada Bapak Yadara Bulog sebagai kaprodinya. Terima kasih Pak Yadara. Lalu semua teman-teman yang hadir di sini, yang terhormat juga Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, lalu ada orang tua siswa yang ini dan teman-teman yang siswa alumni gitu ya. Terima kasih semuanya. Mungkin demikian dari kami dari Universitas Trilogi. Saya tutup. Atau sebelumnya ada Pak Ayat, ada tambahan lainnya? Terima kasih Pak Handi. Alhamdulillah kita sampai di acara IT Talk Series yang ke-7 ya, dari bulan Juni. Setiap minggu adakan IT Talk Series ini memang tujuannya untuk memberikan pengalaman ya, memberikan insight, ya, memberikan pengetahuan mengenai seperti apa berkarir di bidang IT. Terutama di sini narasumber adalah dari alumni kita semua yang mungkin bisa memberikan banyak pencerahan kepada para peserta ya. Dan insya Allah di bulan Agustus besok kita akan launching program untuk mengenal lebih jauh seperti apa perkuliahan di Trilogi. Kita kemas dalam rangkaian acara IT Pre-University Program. Nanti kita juga akan mengundang berbagai macam narasumber, terutama dari industri ya. Nah, nanti kita akan mendengar seperti apa masukan, seperti apa arahan dari teman-teman di industri untuk membekali mahasiswa-mahasiswa baru yang akan memulai perkuliahan di Trilogi. Dan ini kami rasa sangat bagus sekali ya, agar supaya dari awal kita sudah bisa menyiapkan diri, sehingga nanti bisa sukses seperti Faras, seperti Iqbal, ya, seperti Aldi, ya, seperti Muhammad, dan lain-lain, ya, sehingga kesuksesan ini menjadi milik kita bersama. Gitu. Nah, tentunya di Prodi TI, Universitas Trilogi sangat menyambut sekali pada rekan-rekan yang ingin bergabung. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Handi, tentunya banyak sekali benefit, ya, banyak sekali peluang yang bisa kita raih bersama-sama.
Saya rasa itu aja Pak Andi. Kita akan bertemu lagi nanti di bulan Agustus di program yang berbeda, yaitu IT Pre-University Program. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Yadara Bulo sebagai Kaprodi Teknik Informatika Universitas Teknologi. Sebelum saya tutup, mohon ini ada absensi kehadiran, tolong mohon diisi. Nanti di situ dari situlah kita akan dapat mengenerate sertifikat untuk acara seminar pada siang hari ini. Begitu. Pak, ini saya dapat sertifikat, Pak. Nanti kan dapat. Nanti pasti akan dapat. Oke? Oke, makasih, Pak. Oke. Pasti semuanya akan dapat sertifikat. Oke, makasih Pak Yada. Sudah dapat. Pak Yada, Pak Ade, Pak Budi semua sudah dapat, nanti kan saya sertifikat. Oke, seperti itu. Terima kasih semuanya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang.